Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Semoga kalian tetap sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Semoga kalian harus tetap semangat ya, tetap rajin meskipun pembelajaran jauh. Materi yang kemarin itu kita membahas tentang kota ya. Tentang kota, di sini juga masih tentang kota dan ada juga desa. Langsung saja, ini ada teori perkembangan kota. Yang pertama tuh ada teori konsentris. Nah, teori konsentris itu adalah dikemukakan oleh Ernest Barges, itu yang menyatakan bahwa daerah perkotaan telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris. Nah, menurut Barges, suatu kota akan berkembang membentuk 5 zona konsentris yang di setiap zonanya mencerminkan penggunaan lahannya. Ini tuh ada 5 zona. Ada zona 1 yaitu adalah daerah pusat kegiatan. Nah, ada daerah pusat kegiatan yang ini. Nah, jadi itu adalah inti kotanya. Jadi adalah pusat kegiatan orang-orang tuh ada di sini, ataupun industri ya kebanyakannya. Terus ini yang kedua, itu ada daerah peralihan. Nah, ada peralihan. Jadi daerah peralihan ini tuh adalah tempat yang sudah menurun, ya, karena mungkin dekat dengan industri. Jadi di daerah sini itu adalah daerah-daerah ataupun bangunan di sini itu berubah menjadi lingkungan yang sempit, bahkan ada pemukiman kumuh dekat industri. Terus yang ketiga adalah daerah kelas rendah. Ini adalah yang ketiga adalah daerah kelas rendah. Orang-orang yang bertinggal di sini adalah yang kelasnya rendah karena pengen dekat dengan industri, jadi kayak menghemat transportasi gitu. Terus yang keempat itu ada daerah kelas menengah nih. Daerah kelas menengah nih, ini adalah kalangan menengah ada di daerah keempat ini. Dan yang kelima ada daerah kelas tinggi, tapi yang sesuai ekonomi yang tinggi ada di 5. Karena biasanya orang-orang yang kelas tinggi itu nggak mau dekat dengan industri. Karena apa? Karena emang resikonya itu tinggi banget ya kalau pemukiman dekat dengan industri. Lanjut sekarang ada teori sektor menurut Hammerheot. Nah, yaitu menurut Hammerheot, perkembangan kota tidak mengikuti zona-zona teratur seperti teori konsentris tadi. Nah, ini ada juga 5 zona menurut Hammerheot. Yang pertama, pasti ada pusat daerah kegiatannya, pasti ada di sini nomor 1. Nah, terus yang kedua, terdapat grocery dan manufaktur. Di sini juga ada industri-industri, terdapat pertokoan, gitu di daerah sini. Terus yang ketiga itu adalah daerah pemukiman kelas rendah. Tuh, ini tuh daerah kelas rendah itu benar-benar dekat sekali dengan industri ya, karena tadi alasannya pasti sama. Karena orang-orang kelas menengah rendah itu yang penting itu dekat dengan pusat kegiatannya agar menghemat transportasi. Terus nih yang keempat itu adalah kelas menengah, sama kayak tadi. Di sini itu adalah kelas menengah di sini itu adalah yang paling terluas. Di sini itu adalah yang paling terluas. Nih, ada yang paling terluas. Nah, di sini itu ada kalangan menengah sampai kelas menengah atas, juga ada di kalangan nomor 4 karena emang daerahnya yang paling terluas. Terus yang kelima ada pemukiman kelas tinggi. Ini adalah pemukiman kelas tinggi. Ini sebenarnya menurut Ibu tuh nggak beda jauh sama teori konsentris tadi ya. Terus yang selanjutnya nih, yang ketiga tuh ada teori inti berganda. Inti ganda menurut Harris dan Uman. Teori ini menggambarkan tata ruang kota yang menjadi sejumlah inti yang berdiri sendiri. Nah, ada beberapa lagi nih zona. Seperti biasa nih ada daerah pusat kegiatan. Ini ada 9 ya, kalau tadi ada 5. Terus yang kedua ini tuh adalah daerah industri ringan, tuh yang nomor 2 itu. Ada daerah daerah ringan, jadi adalah industri-industrinya itu di sini tuh yang nggak terlalu besar ya, dari industri kecil. Terus yang ketiga itu adalah daerah bangunan kelas rendah. Ketiga biasa, yang lainnya seperti biasa sama. Terus yang keempat tuh pasti paling gede ya kalau kelas menengah. Terus yang kelima kemungkinan kelas tinggi nih. Terus yang keenam ada daerah manufaktur berat. Daerah manufaktur berat itu adalah industri-industrinya yang benar-benar sangat besar, pabrik-pabriknya itu besar. Itu ada di nomor 6 di sini. Terus nomor 7 ini tuh adalah bukan PDK ya, ini adalah yang ada di pinggiran kota.
daerah pinggiran kota tuh, daerah di luar pinggiran kota di sini. Terus yang ke-8 ada pemukiman suburban nih, 8. Nah, terus ini ada daerah industri suburban. Terus lanjut sekarang ke desa. Desa tuh memiliki banyak sekali pengertiannya, tapi yang akan di sini dibahas itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak meninggalkan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Jadi intinya desa itu pasti ada organisasi di bawah camat. Pasti ada kepala desa, RT, RW, lurah, itu adalah desa. Nah, lanjut, ini ada ciri-ciri desa tuh. Yang pertama, kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Betul, biasanya orang-orang desa itu adalah kehidupannya itu sangat erat dengan alam, karena banyak sekali kebun-kebun, pokoknya benar-benar sangat mengandalkan sumber daya alam. Jadi kayak misalkan orang Majalengka nih pasti banyak sawahnya, itu benar-benar emang kebanyakannya emang gitu misalkan. Jadi kehidupan masyarakat itu sangat erat dengan alam kalau di daerah desa itu, dan juga memiliki khas-khasnya tersendiri. Misalkan ada di daerah ini mah ada sawah, di daerah lainnya banyak perkebunan ataupun banyak apa, jadi memiliki khasnya juga. Yang kedua, pertaniannya sangat bergantung pada musim. Iya, jadi emang orang desa itu, mungkin orang kota itu sudah modern. Kalau di sini itu emang pertanian sangat bergantung pada musim. Nah, jadi pertanian sangat bergantung pada saat musim hujan, apakah itu bakalan bagus ataupun enggak, musim kering. Nah, biasanya kalau misalkan yang banyak yang memiliki sawah ataupun kebun, ketika pada musim kering itu benar-benar kurang bagus. Terus yang ketiga, ada desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Ya, kesatuan dan sosial dan kesatuan kerja. Terus yang keempat, ada struktur perekonomiannya bersifat agraris. Iya, sebenarnya itu emang petani kalau orang desa itu. Terus yang kelima, ada hubungan antar masyarakatnya desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Ya, jadi kan tadi gemensap, jadi hubungan keluarga yang sangat erat. Ibu juga tinggal di desa itu benar-benar rumahnya juga tidak teratur, pola rumah ibu tidak teratur, berdekatan sekali, jadi emang kekerabatan itu sangat erat sekali. Mau apa-apa tuh dibantu oleh tetangga. Misalkan ada hajatan juga, orang desa itu jarang sekali pakai catering, tapi kebanyakannya dibantu oleh tetangga-tetangganya. Pokoknya benar-benar orang desa itu keberangkatan yang keluarganya itu sangat erat. Menurut ibu tuh sebagai orang desa itu ada plus dan ada juga minusnya. Mungkin kalau plusnya itu karena emang kekeluargaan yang sangat erat, terus minusnya itu menurut ibu tuh kayak ribet gitu. Kalau di desa itu apa-apa tuh diomongin, biasanya kayak gini tuh diomongin. Nah, gitu kan kalau orang kota itu kan cuek, mau gimana aja. Itu ada perkembangan sosial relatif lambat. Nah, sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Itu biasa ada hukum informal. Jadi di desa itu kayak misalkan ada hukum-hukum ini yang kayak gini tuh harus kayak gini menurut orang desanya, atau menurut adatnya sendiri, memiliki adatnya sendiri. Kalau di desa tersebut ada hukum adat desa tersebut. Misalkan di desa ini mah kalau misalkan lebih pulang ke rumah lebih dari jam 10 malam misalkan, itu tuh ada sanksi apa misalkan, itu adalah hukum informal, jadi ada hukum di tempat desa tersebut. Terus yang selanjutnya ada norma agama, dan ya benar, norma agama hukum itu masih kuat, benar. Adatnya juga masih sangat kental. Nah, pola perangan desa nanti ini udah sampai sini saja. Nanti ini untuk pertemuan minggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.